3, 2, 1. Halo selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK. Kembali lagi, ketemu lagi bersama kami di sini. Saya dengan Johanita Ari dalam talkshow edukasi seksual. Tentunya saya nggak pernah sendiri loh saya gitu ya. Ini ada senior saya, selamat malam Kang Cecep. Malam Mbak Ari. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan narasumber terbaik kita, Dr. Binsa Martin Zinaga. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Ari, Kang Cecep. Sehat-sehat kita. Sehat kita. Baik dok, ini bicara di bulan Desember yang Ya. udah mulai berubah iklimnya ya, udah mulai banyak hujan, suhu juga udah mulai turun, nggak Ya. panas. Nah, banyak mitos di luar sana tuh yang Ya. bilang perubahan suhu dan iklim itu apakah bisa pengaruhi gairah seksual. Apalagi kalau di Indonesia itu kan terkenal ada musim kawin namanya. Iya, betul. Sebenarnya itu pengaruh nggak sih dok? Gimana dokter? Jadi kalau saya katakan suhu dan iklim lingkungan itu sebetulnya nggak pengaruh Mbak Ari. Oh baik, Ini gitu kan ya. hoax atau hoax, Ya, berita-berita mitos di luaran sana. Ya. Jadi kalau saya katakan bahwa yang namanya suhu, mitos, iklim lingkungan itu tidak berpengaruh untuk yang namanya gairah seksual. Ya, jadi yang berpengaruh kepada gairah seksual itu cuma satu, Mbak Ari. Apa Itu tuh, Dok? namanya hormon. Kembali kepada hormon, ya. Jadi kalau hormonnya bagus, ya akan berpengaruh kepada kebugaran tubuhnya bagus dan akan berpengaruh kepada gairah seksnya juga bagus, ya. Tetapi kita harus tahu juga suhu dan iklim lingkungan mungkin tidak direct, tidak langsung, tidak langsung untuk berpengaruh kepada yang namanya gairah seksual, meningkat gitu, ya. Dok. Suhu dan iklim lingkungan mungkin berpengaruh yang namanya kepada situasi Mbak Ari, ya mungkin rasa nyaman ya karena udaranya dingin ya. Iya. Nah, tapi kembali kalau dia sudah tidak bugar lagi, libidonya hilang, Ya sama aja gitu ya selesai. dok ya. Mau ngapain lagi Kang Cecep? Ya. Nah, itu ya. Jadi kan banyak tuh yang kalau bilang, aduh udara dingin tuh pengen, nggak cuma pengen dipeluk, iya. tapi biasanya meningkatkan Iya. pengaruh atau Betul. libido tuh naik. Kalau Iya. laki-laki katanya begitu gitu kan. Lah jadi kan banyak ya dok yang makanya kalau musim hujan dan banyak hujan, banyak lebih dingin itu justru musim kawin kayak kucing aja dok musim kawinnya dok. Gitulah di luar sana. gitu. Iya. Ya, jadi memang saya katakan ini mitos ya, mitos dalam artian kita harus bedakan dua hal di sini Mbak Ari ya. Pertama suhu dan iklim lingkungan. Saya mau katakan bagi pembaca Tribun Warta Kota, pendengar Tribun Warta Kota YouTube kita ini tidak berpengaruh kepada gairah seks. Nah, tapi poin kedua adalah gairah seks atau dengan kata lain libido. Nah, libido itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kondisi tubuh. Dulu ya Kang Cecep ya, banyak berpikir terutama pada pria. Gairah seks itu dipengaruhi oleh faktor psikis. Nah, ini mitos di luaran banyak Mbak Ari. Iya banyak banget dok. Gairah seks psikis, banyak pikiran, hilang. Yang nggak begitu. Ternyata dalam perkembangan keilmuan, ilmu seksologi makin berkembang, ilmu yang namanya andrologi dan seksologi berkembang, maka ternyata ditemukan libido atau gairah seks itu sangat ditentukan oleh yang namanya kadar hormon. Dia tergantung kadar hormonnya ya dok ya. Bagi seorang pria testosteron, bagi seorang wanita itu adalah yang namanya estrogen, ya. Nah, gairah seks itu mempengaruhi sangat dipengaruhi oleh kadar hormon. Estrogen bagi wanita, testosteron bagi pria. Gitu. Jadi nggak benar ya dok kalau libido pria memuncak saat kondisi udara dingin lebih banyak daripada musim panas. Saya gitu, Dok? justru ralat. Oh gitu. Kondisi yang ekstrim, sangat dingin, itu membuat orang depresi. Karena kedinginan. Sama dengan kepanasan, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Karena ternyata dalam penelitian, suka baca nggak Kang Cecep Mbak Ari ya, di luaran sana ternyata udara dingin itu justru buat orang depresi. Iya benar sih dok. Depresi. Nggak ada lagi yang namanya euforia. Hormon itu seperti keblok. Iya sih dok, banyak beberapa teman-teman saya yang tinggal di sekitaran Eropa tuh bilang kalau dingin itu tuh malah menyakitkan buat Iya. mereka gitu loh. Nggak ada lagi. Stres gitu loh Betul. mereka jadinya.
hormon endorfinnya keblok, tidak keluar. Endorfin kan hormon senang, senang-senang, ya toh. Growth hormonnya mungkin agak sedikit keblok ya, sehingga produksi hormon-hormon yang namanya untuk hormon-hormon kebugaran, nah itu hilang atau bukan hilang, maaf, berkurang. Nah, ditambah kalau kita bicara gairah seksual. Gairah seks cuma 2 penentunya. Estrogen bagi wanita, testosteron bagi pria. Itu Mbak Ari. Baik, dokter. Ya, artinya syarat yang tadi itu ada dulu, Dok. Jadi hormon estrogennya bagus. Ya. Testosteron bagus, kemudian bugar. Tapi kemudian misalnya itu ada di daerah sejuk kayak Bandung ini, Dok. Saya Ya, Bandung ini. Bandung, ya orang Bandung. Artinya memang sama sekali tidak menentukan ini. Kalau Sejuk ya, bukan dingin, sejuk ya. gini, kembali kepada kondisi tubuh. Kondisinya sejuk Kang Cecep betul, tapi dia sakit-sakitan. Tapi dianya libidonya udah hilang. Apa bisa di booster dengan udara? Nggak mungkin. Ya, ya. Artinya syarat utama itu mutlak. Betul. Hanya yang namanya mungkin faktor pendukung kesekian. Ya, 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 ya. Tapi kalau dibilang kata-kata pengaruhi, saya kok melihatnya itu tidak berdasarkan kepada suhu dan iklim. Tapi kembali kepada namanya kondisi tubuh. Nah, saya harus ingatkan ya Mbak Ari dan Kang Cecep bahwa ada 4 fase yang namanya dalam siklus hubungan seks atau yang namanya kehidupan seks seorang pria wanita, ada 4. Pertama libido, hasrat. Untuk laki-lakinya nih, Dok, ya? Perempuan dan wanita Oh, sama-sama ya. Yang kedua bangkitan. Jadi gairah seks ini kalau dia cukup kuat, maka dia akan bisa melakukan hubungan seks. Jadi ternyata gairah ini penting ditentukan oleh kebugaran tubuh. Baru dia bisa melakukan hubungan. Itu namanya fase bangkitan. Baru nanti prianya ereksi, wanitanya pembasahan. Baru terjadi orgasme. Kalau ini terganggu, libidonya terganggu oleh hormon, oleh kebugaran, hormonnya berkurang, sakit-sakitan, atau hormonnya berkurang deh, atau faktor psikologi, lagi ribut sama pasangannya, Ya, ya, ya. lagi banyak utang, Udah itu, leta itu. selesai. Selesai, Jadi Even itu udara dingin sekalipun gitu ya, betul. dokter ya. Jadi banyak pertanyaan. Kalau begitu faktor psikis penyebab daripada hubungan seks yang kacau atau tidak? Faktor psikis akan memperberat gangguan seksual yang sudah ada. Ya, ya. Faktor psikis memperberat. Jadi udah badannya nggak bugar, hormonnya berkurang, sakit-sakitan, ya, banyak utang dia. Ribut gitu. sama pasangannya, Ya. ketahuan selingkuh, misalnya, itu. Nah, ternyata 2 ini menjadi faktor utama. Akhirnya diperberat faktor psikis. Mau udaranya sejuk kayak Lembang begitu Kang Cecep ya. Wah, sepoi-sepoi anginnya ya. Tetap aja pusing Kang Cecep. Nah, jadi kembali saya mau katakan, kalau dikatakan suhu dan iklim lingkungan, mungkin secara tidak langsung iya. Ya, ya. Karena kita harus hati-hati dengan kata pengaruhi. Gairah seks. Ya, Nah, gitu. kalau pengaruh langsung ya. Direct. Faktor penentu, enggak. Oke, oke, oke. Hormonal dan kondisi tubuh. Tetap saya katakan, karena seks itu adalah problem tubuh. Tidak lagi problem psikis. Ya. Zaman dulu yang diomongkan problem psikis. Zaman now enggak. Ya, ya. Gitu. Nah, Dok, kalau misalnya itu secara tidak langsung nih kan seringkali juga ada anggapan menciptakan dulu suasana romantis, kayak misalnya menciptakan kamar itu seharum mungkin, musiknya juga semelankolis mungkin, ada lilin yang ya begitulah, Dok. Nah, itu ada bukan mempengaruhi, apakah itu juga ikut mewarnai nggak gitu? Ya, itu akan bisa terjadi kalau yang namanya memang pada dasarnya tubuhnya udah bagus, Mbak Ari. Ya. Baru yang namanya rekreasional, rekreasi.
jangan monoton. Nah, Suasananya harus ganti. Suasananya gitu ya, Dok, ganti. ya? Tapi kalau tubuhnya bagus, Ya. ereksinya derajat 4. Kalau dia pembasahannya bagus si wanita. Kalau dia hasratnya bagus. Tapi kalau sudah berantakan, Ya. mau dikasih lilin, mau dikasih tidur Ngaruh ya, ya, Dok. Oke, baik, Dok. Kembali itu artinya faktor organik atau faktor tubuh ya gitu. Artinya menciptakan suasana boleh-boleh saja. Boleh tapi memang saja. Yang utamanya itu adalah Yes. kebugaran. Kalau saya ditanya suhu iklim atau namanya lingkungan itu hanya faktor yang namanya apa ya? Rekreasi lah, apa namanya, Ya. supaya tidak bosan, tidak Ya, nggak monoton bosan, ya. gitu loh, itu aja. Suasananya beda. Ya, gitu, Dok. begitu. Makanya banyak datang ke Lembang, ya kalau bagus dia Kang Cecep, kalau dia masih bugar. Lalu pertanyaannya, kita survei deh orang-orang tua. Di atas 50, 55. Banyakan apa Mbak Ari? Tidur. Iya, benar, Dok. Itu benar Benar. banget. Hubungan, apalagi, maaf ya nih, seks pada wanita pasca menopause. Jadi ibu-ibu yang pasca menopause, ya, karena ini lagi tren sekarang nih, Mbak Ari, ya kan, Kang Cecep. Talkshow saya tentang seks pasca menopause luar biasa. Saya mau bilang, seks pasca menopause bisa diperbaiki. Bisa terjadi juga gitu ya, Dok. Bisa terjadi, tapi bisa diperbaiki. Bukan akhir hidup. Ya. Bukan satu kiamat bagi seorang wanita. Ya, Itu dia. Ya, pasangan yang sudah menopause juga kan banyak juga ya, Dok ya. Oh banyak. Ya, dan itu artinya bisa melanjutkan kehidupan seks dengan Bisa. normal ya. Dengan normal. Tetapi mungkin perlu diperbaiki. Ya. Ya. Perlu diperbaiki itu. Perbaikinya gimana? Silakan datang ke dokter Windsor. Saya tidak akan berikan obat ya Mbak Ari ya. Mohon maaf ya. Silakan chat aja Dokter Binsar, boleh ya. Di akhir sesi ini saya akan beritahu nomor WA saya. Ya. Jadi itu adalah cuma hoax aja ya, Dok. Hoax, Kalau ya. misalnya Hoax itu. cuaca yang mungkin pengaruh cuaca, perubahan cuaca itu meningkatkan libido seseorang itu enggak juga ya, Dok? Enggak ya? juga, itu hanya faktor sekian tambahan, apa artinya ya rekreasi lah gitu, bukan penentu. Ya. Mungkin penentunya adalah suasana yang beda, gitu kali ya, Dok ya, nggak monoton. Ya, Misalnya ya. kayak cuma di rumah aja, Yes. lalu pindahkan ke bukan, tempat gitu bukan ya. masalah dinginnya, tapi keluar dari monoton. Ya, sekali-kali itu ke dia. hotel berdiri. Begitu Kang Cecep. Ya Kang Cecep lah, sekali-sekali kan bosan di rumah toh. Atau sekali-kali di dapur gitu. Aduh, ya. Dok, ini ada pertanyaan nakal ini, Dok. Iya, Dari boleh, teman- boleh. Bukan dari saya sebenarnya, tapi dari teman yang tentunya laki-laki. Dok. Laki-laki pasti toh. Ya, sebetulnya kan teman saya itu bilang, enggak itu soal seks itu. Kalau sudah tua tetap bisa bagus. Yang penting pasangannya baru gitu, Dok. Nah, itu gimana sih, Dok? Itu kembali kepada monoton. Iya. Loh, jujur Kang Cecep, Ini bukan iklim yang baru ya, tapi Bukan. malah aduh gitu. ya. situasi dan Kasihan ini yang pasangan pertama ini. situasi dan objeknya. Ya, lo jujur ya Kang Cecep, man is a sexual man. Ya. Saya sering kali ngomong, ya pembaca Tribun Warta Kota yang pria nih harus hati-hati. Lo saya sering ngomong ya Mbak Ari ya, Ya. man is a sexual man. Saya kaget, jujur saya kaget, banyak pria yang datang berobat itu kelihatannya alim-alim Kang Cecep. Padahal ya. ganas gitu. Ternyata yang nemenin pacarnya Ya. atau istri keduanya. Ya, Saya ya. tanya istri pertama tahu, nggak tahu dok. Kaget saya asli. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan 12 tahun saya berpraktek sebagai seorang seksolog. Oh iya bener ya saya bilang teori itu, Mbak Ari. Man is a sexual man. Ya. Jadi makanya nggak heran seperti Ya. temannya Kang Cecep Ya, kalau pertanyaan itu bosan, wajar ya, oh Dok? wajar, ganti aja. Iya. Artinya satu supaya tetap berhasrat dibilang gitu. Ya. Banyak orang shortcutnya gitu jalan pintas. Padahal, nah tapi di satu sisi ada banyak kasus yang saya jumpai udah letoy nih, gairahnya sudah hilang, ereksinya sudah hilang, ya. Lalu ejakulasinya bermasalah,
ya, badannya tidak bugar, lalu coba ganti pasangan Kang Cecep. Tetap aja dok. Tetap. Iya. Atau dia jajan. Iya. Ternyata Mbak Ari tetap aja. Akhirnya dalam keputusasaan baru jumpa dokter Binsar. Dok, saya sudah coba dok, ya nggak bisa Pak. Badan Bapak memang sudah bermasalah begitu. Iya. Gitu Kang Cecep. Ya. Jangan coba ya. Iya. Oh kalau saya sih suami yang baik dok. Ya. Baik dokter, dari saya udah nggak ada pertanyaan, silakan Kang Cecep. Ya, tadi mungkin pertanyaan yang terakhir dok, tapi mungkin sekarang dokter bisa menyampaikan highlight, terutama untuk poin-poin penting yang tadi dok. Ya, pembaca Tribun dan Warta Kota, saya akan coba simpulkan pembicaraan kita ini ya. Yang kelihatannya sepele, kelihatannya mungkin hoax, tapi ternyata justru menjadi penentu keharmonisan ya dalam rumah tangga ataupun dalam menjaga sexual life dengan pasangan. Suhu dan iklim tidak mempengaruhi secara langsung. Saya mau katakan mungkin hanya sekedar rekreasi keluar dari monoton atau yang namanya rutinitas. Ya, tapi jangan coba-coba dengan pasangan baru. Berantakan Bapak Ibu ya. Berantakan ya. Berantakan rumah tangga, bisnisnya berantakan, karirnya pasti berantakan itu. Tidak mempengaruhi secara langsung. Yang kedua, berbicara gairah seks sangat ditentukan oleh yang namanya hormon estrogen pada wanita, testosteron pada pria. Hormon ini sangat mempengaruhi. Dan setelah gairah muncul, maka kemampuan seks itu baru akan terjadi. Kalau gairahnya kurang, kemampuan juga akan hilang. Yang pertama hormon, yang kedua kebugaran tubuh. Ya kayak pria ereksi hilang, biasanya Mbak Ari itu karena apa? Karena pembuluh darahnya bermasalah. Pembuluh darah penis. Nah, gairah seks itu hilang terutama oleh hormon dan yang namanya kondisi tubuh. Berarti faktor tubuh. Ya. Jadi yang ketiga, kalau Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini yang menyimak ya, boleh sekali-sekali keluar dari rutinitas. Tapi kalau gairah seks Bapak Ibu sudah berkurang, nah Curiga dulu nih dok. harus hati-hati. Ada satu problem dalam badan kita. Ya, itu yang menjadi masalah. Dan bila ingin bertanya lebih lanjut, silakan chat. Saya ulangi lagi, chat, bukan telepon. Ke 0813 8231 7586. Ya. 0813 8231 7586. Saya akan balas pertanyaan Bapak Ibu, tetapi mohon ya dikasih waktu sebab ada kesibukan ya sebagai dokter. Dan saya praktek 3 tempat, Bogor, Depok, dan Pondok Indah. Ya, demikian mungkin info yang kita bisa share, Mbak Ari, Kang Cecep, dan semoga bermanfaat bagi pembaca Tribun dan Warta Kota. Ya. Saya tambahin sedikit ya dok, untuk Tribuners dan juga Sobat WK yang mungkin perlu ngobrol lebih lanjut atau pengen tahu lebih dalam mengenai masalah-masalah kebugaran seksual Anda, bisa hubungi Dokter Binsar, tapi by appointment ya. Jadi tadi kan dokter sudah sebutkan 3 kliniknya dokter, cuma itu semua by appointment. Jadi baiknya silakan chat dulu. Silakan chat dulu ya, betul. Baik, silakan chat dulu. Baik dokter dan Mbak Ari dan Sobat WK dan juga Tribuners. Tadi topiknya lumayan menarik karena kita mau ada di laut, mau di lingkungan dingin, mau di lingkungan panas, mau di gunung juga gak ada masalah ya dok ya? Iya, artinya gak ada masalah. Ya, yang penting bugar, hormonnya bagus, tapi jangan coba-coba mencari pasangan baru. Bukan hanya seks yang rusak, tapi kehidupan yang hancur. bubar, ya hancur. Kita akan ketemu lagi pada Kamis depan dengan topik yang tentu lebih menarik. Terima kasih, Terima selamat kasih. malam dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.